Saudari-saudaraku terkasih, tradisi yang hampir di seluruh dunia ada, di seluruh kebudayaan, di seluruh wilayah, terutama juga di Indonesia, salah satu tradisi yang sangat melegenda, terkenal dan pasti ada adalah pesta makan. Kita saja seneng ya kalau ada undangan pesta Natal atau pesta makan, Kita seneng kalau ada pesta, ada makan-makan, kebayang kambing guling, kebayang dimsum, kebayang somai, enak sekali, empal gentong, bakso, jadi lapar nih belum sarapan. Tetapi yang menarik adalah setiap tradisi, setiap budaya, setiap negara, setiap wilayah pasti punya tradisi pesta. Dan yang menarik, di semua tradisi itu ada kesamaan. Kalau ada tradisi pesta, maka semua orang itu berperan. Terutama kalau di wilayah-wilayah kampung, di desa-desa itu ya. Kalau ada pesta, kalau ada acara, semua itu berperan. Ya ada yang masak, ya ada yang nyiapin tenda, ya ada yang bersih-bersih. Nanti pada saat pesta, yang muda-muda itu bawa minumnya, mengedarkan makanannya dan lain sebagainya. Lalu ada yang cuci piring. Setelah pesta juga punya peran masing-masing. Biasanya ibu-ibu ada di dapur buat bungkus-bungkus, yang bapak-bapak di depan, yang orang muda, semua saling bantu satu sama lain. Maka pesta itu semua orang berperan, dari mulai persiapan, pelaksanaan, sampai setelah pesta pun semua orang berperan. Itu kalau di desa. Tradisi kita di kota juga sekarang banyak yang seperti itu. Kalau ada pesta, semua orang berperan. Ada konsumsi. Kamu bawa apa? Kamu bawa apa? Kita semua saling bawa, nggak usah banyak-banyak, dikumpulkan jadi satu, nanti kita makan lebih dari cukup. Istilahnya apa? Potluck ya. Bawa apa gitu. Saya sering juga gitu sama romo-romo, begitu juga kalau pertemuan ya. Romo ini bawa apa. Jadi semua berperan aktif satu sama lain untuk merayakan pesta. Kegembiraan, sukacitanya benar-benar dirasakan bersama. Oleh karena itu saya merenungkan perkawinan di Kana juga mengadopsi atau melaksanakan tradisi ini, pesta. Semua orang berperan pasti. Ya yang punya pesta, ya pelayan-pelayan, bahkan dikatakan Yesus dan murid-muridnya juga diundang. Yesus dan murid-muridnya diundang. Tapi dikatakan tadi sebelum Yesus dan murid-muridnya dikatakan diundang, ada satu penggal kalimat yang menyatakan apa? Ibu Yesus ada di situ. Ngapain Bunda Maria di situ? Saya merenungkan, membayangkan, meditasi, jangan-jangan Bunda Maria ini ikut bantu masak-masak ya. Ikut bantu ngerajang-rajang buncis, ikut bantu ngulenin nasi, nyuci beras dan lain sebagainya. Maka semua berperan aktif satu sama lain. Perkawinan di Kana menggambarkan itu semua. Saling membantu semuanya satu sama lain, berperan aktif. Sehingga terjadi pesta yang luar biasa sukacita. Bacaan pertama tadi dikatakan mempelai pria sungguh bergembira ketika mempelai wanita itu hadir, datang. Pesta itu menggembirakan. Mana ada pesta yang menyedihkan, duka, enggak. Pesta selalu menggembirakan. Sukacita ada di sana. Dan dalam bacaan kedua dikatakan ada rupa-rupa karunia, ada rupa-rupa berkat, tetapi tetap satu roh. Menggambarkan pesta itu juga. Ada kita bawa berperan ini itu. Tujuannya apa? Kegembiraan pesta. Ekaristi juga disebut perayaan pesta.
Kita semua punya perannya. Ada organis, ada pemazmur kur, ada mesdinar, ada prodiakon, ada lektor, komentator, petugas tata tertib, koster, petugas multimedia, satpam, bela rasa. Semua punya perannya masing-masing. Tujuannya satu, perayaan Ekaristi. Termasuk kita juga yang hadir sebagai umat. Punya perannya masing-masing. Saudari-saudaraku, semakin jelas. Kita semakin gak bisa sendirian. Kita sebagai satu kesatuan, komunitas umat beriman Kristiani, paroki Pasar Minggu, senantiasa berperan satu sama lain untuk mewujudkan satu tujuan, kesejahteraan bersama. Apakah mudah? Apakah mulus? Tentu tidak. Walaupun sudah dipersiapkan pesta perkawinan di Kana, kekurangan anggur. Pasti ada tantangan, ada masalahnya ketika kita berusaha menyatukan hidup bersama, itu pasti ada tantangannya, ada kesulitannya. Pesta perkawinan di Kana menunjukkan itu. Apa yang terjadi ketika ada kesulitan yang tidak lagi mungkin bisa teratasi? Ini kehabisan anggur. Cari anggur juga susah. Kalau mau buat nggak segampang bikin teh, nggak segampang bikin kopi, bikin anggur. Harus membutuhkan waktu yang lama. Maka kesulitan sampai di satu titik kita semua nggak bisa mengatasi tantangan kesulitan itu. Oleh karena itu, teladan Bunda Maria apa? Dia memohon kepada Yesus. Dia nggak nuntut. Bunda Maria cuma bilang, anakku Yesus, mereka kehabisan anggur. Hanya informasi saja, kejujuran hati. Mereka kehabisan anggur. Nggak bilang, Yesus ubah dong itu, sediakan anggur. Kamu kan hebat, kamu kan luar biasa. Enggak, mereka kehabisan anggur. Fakta yang terjadi jujur dari dalam hati. Sampai di satu titik itu, kesulitan yang gak bisa kita atasi, kita hanya bisa jujur sama Tuhan. Kita bisa hanya mengutarakan apa yang kita rasakan tanpa menuntut apapun. Dan apa yang dilakukan Yesus? Mengadakan mujizat buat kita. Saudari-saudaraku, ada rupa-rupa karunia, ada rupa-rupa peran, ada kita berbagai macam latar belakang, tapi sampai satu titik ada kesulitan, tantangan yang gak bisa kita atasi secara manusiawi. Sakit hati, putus asa, hilang harapan, dendam, dan lain sebagainya. Kita jujur sama Tuhan. Tuhan, saya lagi begini. Yesus, saya lagi kesulitan ini. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Dan apa yang dilakukan Yesus? Ada mujizat di situ. Ada sukacita yang tiada putus. Kalau kita mau jujur kepada Tuhan, mau saling terbuka kepada Tuhan, dan meyakini bahwa Yesus akan melakukan mujizat buat kita. Syaratnya apa? Gampang. Dengarkanlah suara Tuhan. Apa yang dikatakan Bunda Maria kepada pelayan? Bro, sis, semua pelayan-pelayan, lakukanlah apa yang dia katakan. Kalau kita bisa melakukan apa yang Yesus katakan, ada mujizat di sana. Kita hening sejenak, bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih atas segala berkat mujizat yang senantiasa kita terima. Berperan aktif satu sama lain dalam satu titik kesulitan, kita hanya bisa memohon kepada Tuhan.